Assalamualaikum. Kisah mistis di bulan puasa. Aku masih ingat ketika pada waktu aku kecil, orang-orang tua pada zaman dahulu mereka ini bilang kalau di bulan puasa atau bulan Ramadan itu tidak ada hantu atau jin atau setan karena mereka semua ini dirantai. Dan pada suatu hari ketika aku sedang ngobrol dengan beberapa temanku, salah satu orang menyanggah tentang persepsi itu. Namanya si Anto. Nah, Anto ini menceritakan kalau dia ini punya pengalaman mistis dan itu terjadi pada bulan puasa. Sebuah kejadian horor yang terjadi pada tahun 2004 yang lalu. Anto ini kelahiran tahun 1996. Dia juga pernah menceritakan tentang pocong seram di kebun salak yang pernah aku ceritakan juga di channel ini, sebuah pengalaman nyata. Dan ini juga pernah dia alami. Jadi pada bulan puasa di kampung kami, termasuk di kampungnya si Anto ini yang memang agak atas, jadi di lereng gunung dan tempatnya ini tak terlalu ramai. Jumlah penduduknya pun tak terlalu banyak. Di sana ada sebuah musola dan itu merupakan satu-satunya musola di tempat itu. Anto yang masih berusia 11 tahun waktu itu, dia masih kelas 6 SD. Jadi setiap selesai ikut taraweh, dia ini tidak langsung pulang. Jadi dia mengikuti, diajar ngaji oleh salah satu guru ngaji di sana bersama teman-teman sebayanya. Setelah selesai, dia ini bermain di musola itu dan nginap di musola. Itu merupakan momen yang sangat menyenangkan ketika bulan puasa. Nah, dia atau Anto ini nginap bersama adiknya dan teman-temannya. Karena rumahnya si Anto ini jarak dari musola itu cukup jauh, sekitar 300 meter. Dan di kampung Anto ini memang sangat sepi, jarak satu rumah dan rumah yang lainnya ini cukup berjauhan. Jalanan di sana merupakan jalan setapak dari bebatuan yang tertata. Penerangan jalan pun belum ada waktu itu. Jadi pada suatu pagi, setelah Anto dan teman-temannya ini nginap di musola itu, sekitar jam 3 pagi ada salah seorang pemuda kampung. Jadi dia ini selalu bangun dan menuju ke musola itu karena rumahnya ini sangat dekat dengan musola dan bermaksud membangunkan orang-orang kampung itu sahur melalui speaker dari musola itu. Nah, selain itu juga si pemuda ini membangunkan Anto dan teman-temannya ini yang mereka menginap di musola untuk pulang dulu sahur. Setelah itu mereka pasti balik lagi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh biasanya mereka ini berjalan-jalan atau jalan kaki untuk menikmati kesejukan di tempat itu, sebuah ciri khas ketika bulan Ramadan. Nah, setelah Anto dan adiknya bersama teman-temannya ini dibangunkan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi Anto dan adiknya ini rumahnya cukup jauh. Jadi dia ini berjalan kaki menggandeng adiknya tanpa penerangan. Dia melewati rumah-rumah yang masih cukup berdempetan. Setelah itu melewati kebun, karena rumah orang tua Anto ini berada di paling atas sendiri dari kampung itu. Dia berjalan melewati beberapa rumah. Nah, ada sebuah kejadian yang menurut Anto tidak bisa dijelaskan, dan dia masih mengingat sekali momen itu. Ketika Anto berjalan menuju ke rumahnya sambil menggandeng adiknya ini, ada satu rumah berada di bawah jalan. Nah, rumah itu terang, sangat terang sekali daripada rumah-rumah yang lain, karena pencahayaan dari beberapa lampu, termasuk lampu dalam dan lampu luar ini terlihat jelas. Di situ Anto melihat ada sosok kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini sedang duduk di teras rumah itu. Nah, Anto ini merasa tidak mengenal siapa itu. Terlihat jelas karena Anto berada di atas dan rumahnya itu di bawah.
dan jarak mereka tidak lebih dari sekitar 7 meter. Menurut Anto, kakek-kakek itu berselimutkan sarung. Beliau duduk di teras rumah. Nah, yang menurut Anto lebih aneh adalah di pekarangan rumah itu ada seorang nenek-nenek. Beliau ini membungkuk dan sedang menyapu halaman menggunakan sapu. Di situ Anto dan adiknya ini sempat berhenti kemudian melihat ke arah mereka. Karena menurut Anto, kenapa ini aneh? Karena kok ini belum terang dan masih sekitar jam 3:30 pagi, tapi kok ada orang yang sudah menyapu halaman. Dan sosok mereka ini terlihat sangat jelas sekali. Tapi menurut Anto, dia ini tidak pernah melihat mereka. Walaupun dia ini tahu kalau di situ memang ada rumah. Pada waktu itu kemudian dua sosok ini kemudian melihat ke arah Anto yang ada di atas. Mereka hanya melihat. Nah, si Anto ini kemudian menyapa kedua sosok tadi, kakek nenek ini. Sambil berkata pelan, Anto ini bilang, "Monggo mbah, monggo." Tapi sosok itu hanya diam sambil memandangi Anto dan adiknya. Sedangkan si adiknya Anto yang memang waktu itu masih kelas 4 SD bilang ke Anto, "Ayo mas pulang, ayo mas pulang, cepet ayo pulang." Nah, kemudian tiba-tiba si nenek itu meletakkan sapunya, kemudian melambaikan tangan ke arah Anto dan adiknya ini, seolah-olah beliau ini memanggil Anto dan adiknya ini. Tapi kemudian mereka tidak menghiraukan itu. Anto memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Sekitar beberapa menit kemudian Anto ini sampai di rumahnya yang memang berada di paling atas. Dia mengedor-gedor pintu sambil memanggil, "Ma, aku pulang." Tak berapa lama bapaknya ini membukakan pintu. Di situ kemudian Anto menuju ke dapur. Di sana dia melihat ibunya sedang memanaskan sayur untuk mereka makan sahur. Nah, setelah selesai sahur, Anto dan adiknya ini kembali lagi menuju ke musola. Tapi waktu itu dia bercerita tidak melihat ke arah rumah yang berada di bawah jalan itu. Sesampainya di musola, tak beberapa lama kemudian azan subuh, mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang memang kalau pada waktu bulan puasa ini jamaahnya sangat ramai sekali. Nah, selesai sholat subuh, mereka kemudian berjalan-jalan. Nah, mereka jalan kaki menuju ke arah rumah si Anto ini karena tempat di situ sangat sejuk sekali dan mereka pasti akan bergabung dengan mereka yang dari kampung sebelah. Di sana mereka bercanda bersama teman-temannya. Nah, waktu itu ketika berada di atas rumah yang tadi sempat Anto lihat ada 2 orang, di situ Anto ini berhenti. Kemudian dia melihat ke arah rumah itu. Nah, ketika berhenti, tiba-tiba ada temannya si Anto yang umurnya lebih tua beberapa tahun. Namanya si Dwi. Dwi ini kemudian bertanya kepada Anto, "Kenapa toh? Kenapa kamu lihat rumah itu terus?" Nah, kemudian Anto ini bercerita kepada si Dwi. Nah, di situ Dwi sempat tidak percaya. Kemudian mengajak Anto untuk turun ke rumah itu. Nah, ketika sampai di depan rumah itu, si Anto ini benar-benar kaget karena rumah itu ternyata kosong dan sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Karena Anto mungkin umurnya masih kecil, jadi dia tidak hafal dengan rumah-rumah yang ada di kampungnya itu. Dan kemudian Dwi ini menjelaskan kalau mungkin kamu ini ngawur atau salah lihat, ini rumah sudah lama nggak dihuni dan memang di pekarangan rumahnya ini masih penuh dengan daun-daun yang memang seperti lama tidak disapu atau tidak dibersihkan. Nah, Anto kemudian mengajak Dwi untuk kembali lagi ke atas. Nah, setelah selesai jalan-jalan, Anto ini mengajak adiknya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia ini menceritakan tentang apa yang dia lihat kepada ibunya. Dan pada waktu itu kebetulan bapaknya si Anto ini mendengar. Akhirnya bapaknya ini bertanya kepada si Anto,
kamu ini masih kecil mbok, ya nggak usah bohong, nggak usah ngarang-ngarang cerita. Tapi kemudian si adiknya Anto ini bilang kepada bapaknya kalau dia ini tidak bohong, dia benar-benar melihat ada kakek dan nenek yang tadi pagi berada di rumah itu. Nah, akhirnya ibu dan bapaknya si Anto ini percaya karena yang ngomong itu adiknya yang memang masih kecil. Di situ kemudian Anto ini melihat bapak dan ibunya ini saling pandang. Bapaknya sempat bertanya sosoknya seperti apa. Kemudian Anto ini menceritakan orangnya agak tinggi, kalau yang si nenek-nenek itu orangnya bungkuk. Beliau sedang nyapu di tempat itu. Nah, ibunya pun bercerita itu rumahnya Mbah Jan sama Mbah Mi. Beliau ini sudah lama meninggal. Bahkan mungkin kamu ini waktu masih kecil, jadi kamu gak mungkin kenal mereka. Memang sosoknya orangnya seperti itu. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Kadang-kadang saja anaknya yang ada di luar kota, yang memang mereka sudah pindah ke sana karena sudah berumah tangga masing-masing, datang ke rumah itu untuk sekedar membersihkan. Tapi yang jelas kalau yang kamu lihat itu bukan manusia, karena Mbah Jan dan Mbah Mi ini, beliau ini sudah lama meninggal. Nah, di situ kemudian si adiknya Anto ini bercerita kenapa dia tadi menarik-narik bajunya si Anto dan sambil bilang kalau ayo mas kita pulang, ayo mas kita pulang. Ternyata waktu itu menurut cerita adiknya si Anto ini, ketika dia melihat sosok kakek dan nenek itu sambil melambaikan tangan memanggil mereka, wajahnya ini seram. Apalagi wajahnya si nenek ini seperti orangnya ini pucat, terus pandangannya ini kayak beliau ini marah. Jadi pandangannya itu tatapannya tajam. Itu yang membuat adiknya si Anto ini takut. Dan pada akhirnya cerita itu menyebar. Beberapa teman si Anto pun mempercayai tentang cerita itu, tentang rumah yang lama tidak berpenghuni dan mungkin sudah ditinggali sosok-sosok gaib yang secara sengaja menampakkan diri dengan wujud mantan pemilik rumah itu. Beliau yang bernama Mbah Jan dan istrinya itu. Itulah sebuah kisah yang diceritakan oleh Anto beberapa waktu yang lalu. Jadi dia tidak percaya kalau ketika bulan Ramadan atau bulan puasa itu tidak ada hantu. Sebuah kisah yang pernah dia alami pada tahun 2004 yang lalu.